Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tematik. Yang kita pelajari adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tematik muatan PKN tema 5D subtema 2. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan makna tanggung jawab, mengikuti pelaksanaan pengambilan keputusan di dalam rapat-rapat yang ada di masyarakat. Baik. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap warga memiliki tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Setiap warga masyarakat mempunyai tugas masing-masing untuk kepentingan bersama. Kita ambil contoh kegiatan pemilihan ketua RT, rukun tetangga. Kalau RW, rukun warga, ya, itu adalah singkatan yang biasa kita dengar. Apa saja tanggung jawab setiap warga? Yang pertama, kita lihat tanggung jawab bapak-bapak adalah menyiapkan tenda dan fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan pemilihan ketua RT. Jadi bapak-bapak punya tugas, ya, tugas sama tanggung jawab itu sama, yaitu menyiapkan tenda dan fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan pemilihan ketua RT. Kemudian kita lihat tanggung jawab ibu-ibu adalah menyiapkan makanan dan minuman yang akan dihidangkan untuk warga. Di sini ibu-ibu menyiapkan konsumsinya. Kemudian tanggung jawab anak-anak adalah menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan tempat pemilihan ketua RT. Jadi anak-anak pun dalam pemilihan ketua RT walaupun tidak ikut milih, tetapi anak-anak mempunyai tanggung jawab, yaitu menjaga kebersihan, yaitu tidak buang sampah sembarangan, dan juga menjaga ketertiban lingkungan, yaitu tidak berisik, tidak bercanda di daerah tempat pemilihan ketua RT agar kegiatan pemilihan ketua RT berjalan dengan kondusif. Jika semuanya menjalankan tugasnya masing-masing bertanggung jawab, maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, apabila salah satu tidak menjalankan tugas tanggung jawabnya, maka kegiatan tidak akan berjalan lancar, bahkan bisa gagal. Contohnya misalkan bapak-bapak tidak menyiapkan tenda atau tidak mempersiapkan fasilitas yang lainnya, maka kegiatan pemilihan akan gagal. Atau ibu-ibu yang tidak menyiapkan makanan, bisa jadi nanti bapak-bapak yang ikut dalam kegiatan tersebut akan menjadi tidak tenang karena tidak ada makanan, gelisah. Atau anak-anak yang tidak menjalankan tanggung jawabnya, bisa jadi acaranya tidak berjalan dengan lancar. Misalkan banyak sampah atau tidak tertib, maka bapak-bapak yang ada di acara tersebut bisa marah kepada kita karena kita tidak tertib. Seperti itu. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Tanggung jawab menjaga proses pengambilan keputusan di masyarakat.
kali ini kita akan mempelajari tentang proses pengambilan keputusan. Kita ambil contoh proses pemilihan ketua RT rukun tetangga. Proses pemilihan ketua RT antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan panitia pemilihan. Jadi dipersiapkan dulu panitianya. Kemudian pembukaan pendaftaran, seleksi hingga penetapan calon ketua RT. Dipilih dulu. Dibuka pendaftarannya, siapa yang kira-kira mau dan cocok menjadi calon ketua RT. Setelah calon terbentuk, maka proses selanjutnya adalah pemaparan visi dan misi calon ketua RT. Di sini para calon ketua RT menjelaskan visi dan misi. Apa sih visi dan misi? Visi dan misi itu adalah program-program yang akan dijalankan nanti oleh ketua RT jika terpilih, seperti itu. Selanjutnya adalah penyelenggaraan pemilihan ketua RT oleh warga. Nah, di sini yaitu kegiatannya, yaitu bisa dengan voting atau dengan musyawarah. Dalam proses pemilihan ketua RT, warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseluruhan proses pemilihan tersebut agar dalam pelaksanaannya asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, ingat ya, luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bisa terpenuhi. Oleh sebab itu diharapkan warga dapat berperan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi setiap warga harus ikut serta dalam kegiatan pemilihan ketua RT atau pemilihan yang lainnya, bisa ketua RW atau kepala desa atau dengan presiden sekalipun. Jadi agar asas luber jurdil ini terpenuhi, jadi semua warga harus ikut bertanggung jawab menjaga keseluruhan proses dan harus ikut serta. Tahukah kamu, proses pemilihan ketua RT biasanya menggunakan metode pemungutan suara. Setiap warga memberikan pilihannya dalam kotak suara. Calon ketua RT yang mendapatkan suara terbanyak akan terpilih menjadi ketua RT. Di beberapa tempat ada yang masih menerapkan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketua RT dipilih berdasarkan musyawarah. Menjalankan tanggung jawab. Sekarang kita akan pelajari ciri-ciri orang yang memiliki rasa tanggung jawab. 1. Menjalankan tugas dengan baik. Ya, pasti kalau dia bertanggung jawab, pasti semua pekerjaannya, tugas-tugasnya, kewajibannya diselesaikan dengan baik. Tidak asal-asalan dalam mengerjakan soal, serius dalam belajar atau dalam tugas yang dia amanahkan. Kemudian bersedia menanggung akibat dari kesalahan yang diperbuat. Ini adalah ciri-ciri yang kedua. Orangnya pasti akan menanggung akibat apabila dia terjadi kesalahan. Dia tidak akan menyalahkan orang lain apabila memang itu kesalahannya. Dia akan mengakui kesalahan dan akan menanggung akibatnya. Contohnya misalkan dia merusak barang orang lain, kalau dia memang bertanggung jawab maka akan menggantinya serta meminta maaf kepada yang punya barang tersebut. Itu adalah ciri yang kedua, bersedia menanggung akibat dari kesalahan yang diperbuat.
Selanjutnya, rela berkorban. Orang yang bertanggung jawab maka akan merelakan dirinya. Dia akan berjuang sungguh-sungguh terhadap apa yang sudah ditugaskan kepadanya. Rela berkorban. Selanjutnya, tidak merugikan orang lain. Orang yang bertanggung jawab tidak akan merugikan orang lain. Dia tidak akan merusak barang orang lain karena dia tahu kalau merusak akan ganti, ya kan? Dan dia tidak mau menyakiti orang lain karena dia sendiri nggak mau disakiti, maka dia tidak akan menyakiti orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Tidak menentang peraturan yang ada. Dia orang yang bertanggung jawab, ciri-cirinya ini adalah tidak menentang peraturan yang ada. Contohnya, tidak datang terlambat atau mengerjakan tugas tepat waktu, tidak berisik di dalam kelas, sholat dengan tertib. Karena peraturan-peraturan yang ada adalah untuk mengatur supaya kita hidup dengan teratur. Kalau kita hidup dengan teratur, maka kebahagiaan akan didapat. Sebaliknya, kalau kita hidup tanpa ada peraturan, tidak teratur, maka yang akan didapat adalah kesusahan, kemudian penderitaan, kemudian hal-hal yang tidak mengenakan lainnya akan menimpa kita apabila kita tidak menaati peraturan. Itulah, oleh karena itu kita harus mentaati peraturan yang ada, tidak menentang peraturan yang ada. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya, bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. Orang yang bertanggung jawab maka dia akan bersungguh-sungguh mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Jika kita menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, manfaat yang diperoleh adalah satu, ini adalah keuntungan ya. Kalau kita menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mendapat hasil pekerjaan yang baik. Sudah pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Contohnya misalkan kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya adalah kita bisa dapat ranking 1, mendapatkan nilai 100, mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian dari teman, dari guru, dari orang tua. Itu adalah keuntungan yang pertama. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, ini adalah keuntungan yang kedua, kepercayaan dari orang lain. Jadi orang percaya kepada kita. Ya, jadi kalau orang sudah percaya kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang akan berguna. Kalau kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kita selalu tidak dipercaya sama orang, maka kita tidak menjadi orang yang tidak berguna. Kita di sini maunya menjadi orang yang berguna. Kenapa? Kalau orang yang berguna itu namanya orang yang bermanfaat. Kalau orang yang bermanfaat, maka hidup kita akan menjadi lebih berharga. Sebaliknya, orang yang tidak bermanfaat itu bagaikan sampah yang dibuang. Kita tidak mau seperti itu. Jadi kita bukan sampah. Kita ingin sesuatu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik, tanpa adanya dicurigai. Jadi kalau udah dapat kepercayaan, maka kita
menjadi orang yang bermanfaat itu. Selanjutnya adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, inilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi hidup di dunia ini karena kita tidak sendirian, karena kita ini bergaul dengan orang lain, maka kita harus membuat diri kita bermanfaat bagi orang lain. Jangan sebaliknya, kita tidak bermanfaat atau kita suka mengganggu orang lain. Itu namanya kita kehadirannya tidak diinginkan. Tidak boleh seperti itu, karena kalau kita tidak diinginkan sama orang lain, maka jangankan manusia, Allah nanti akan menjauhi kita. Tapi kalau kita memberikan manfaat bagi orang lain, nanti orang lain akan membantu kita, menolong kita, memberikan manfaat kepada kita, karena kita sudah membantu orang lain. Dan Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain, maka Allah akan balas dengan pahala dan juga surga. Oleh karena itu, jadikan hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain, karena di dunia kita hanya sementara. Di dunia kita mencari amal perbuatan yang mendatangkan pahala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa atau membuat orang lain menjadi susah. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak semuanya yang soleh dan solehah. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.